Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita akan membahasnya bersama Kepala Riset Praus Capital, Alfred Nainggolan. Selamat pagi Pak Alfred, apa kabar? Baik. Kabar baik. Sehat, baik. Ya. Pak Alfred, ya ini IHSG turun cukup dalam, bahkan kemarin itu bisa meninggalkan level 5.000 gitu kan, sekalipun memang menguat lagi sampai ke 5.000. Itu apa? Ada apa ini sebetulnya ini Pak Alfred? Ya, yang kalau kita lihat tadi dari sisi volume cukup besar juga ya, angkanya 10 triliun ya transaksi. Dan kalau kita lihat yang kedua, asing sangat masif perdagangan kemarin 1,4 triliun net sale-nya. Dan kalau kita lihat memang bahwa penurunan banyak terjadi di saham-saham first liner atau saham-saham blue chip. Jadi kalau kita lihat bahwa hampir semua sektor juga terimbas. Jadi memang faktor makronya, dan kalau kita lihat ini lebih mengarah tadi ketakutan pasar akan tanggal 5 nanti rilis GDP kita. Jadi kalau kita lihat memang ada pergeseran ekspektasi ketika di Maret waktu itu kita masih diprediksi bisa tumbuh di kuartal kedua. Masukin Juni ada perubahan yang cukup drastis. Kita diekspektasikan koreksi minus 3% GDP kita. Juli kemarin minus 5%. Bahkan BI punya range 5-6%. Dan kalau kita lihat bahwa kemarin juga sudah beberapa institusi juga keluarkan kemungkinan bisa di atas 6% dan bahkan ada yang sampai minus 8%. Jadi itu yang memberikan kekhawatiran pasar dan mereka melakukan antisipasi. Jadi itu yang kita bisa lihat kenapa pasar kemarin relatif memberikan kejutan cukup signifikan ya pada perdagangan kemarin. Pasar berbalik arah dari yang ekspektasi diharapkan masih bisa menguat positif, apalagi melihat pergerakan bursa Amerika di pekan lalu juga masih positif. Jadi surprise itu yang memang kalau kita lihat disebabkan oleh faktor tadi, ketakutan pasar atau penyesuaian pasar, adaptasi pasar terhadap kemungkinan buruknya hasil di tanggal 5 rilis GDP. Apalagi inflasi kemarin juga sedikit mendukung dengan adanya deflasi yang artinya memang terjadi perlambatan konsumsi, permintaan turun, dan ini yang membuat kemungkinan akan jauh di bawah angka konsensus. Konsensus untuk GDP kita minus 4,7% di kuartal kedua. Jadi itu yang kalau kita lihat yang membuat kenapa pasar kemarin koreksinya cukup dalam, dan bisa bilang ini ada overreaction ya, artinya pasar melihat bahwa kekhawatirannya cukup besar sehingga ada overreaction. Dan kenapa kita katakan overreaction, terbukti hari ini juga market kita bisa rebound ya, walaupun reboundnya juga menurut kita relatif masih terlalu dini, karena memang tanggal 5 itu akan menjadi penentuan seberapa bottom kita untuk kuartal kedua. Ya tadi kita lihat juga ya IHSG dibuka hijau nih Pak ya, di level 5.000. Nah ini bagaimana untuk perdagangan hari ini? Apakah memang akan terus bertahan di 5.000 atau bagaimana Anda melihat? Kalau bertahan 5.000 kemungkinan juga relatif cukup berat karena kemarin sudah tembus secara 5.000. Jadi kalau kita lihat untuk short term memang analisa teknikal yang bisa kita gunakan. Jadi ada potensi memang di bawah 5.000. Jadi kita juga melihat bahwa penguatan hari ini yang relatif bisa dikatakan tadi cukup bagus sebenarnya. Berangsur-angsur juga kemungkinan polanya akan sama. Artinya nanti menjelang sesi kedua atau penutupan kemungkinan koreksinya, penguatannya akan mengalami penurunan. Karena tadi bahwa pasar masih akan fokus menanti tadi rilis GDP kita. Jadi ini yang perlu diantisipasi juga, artinya bahwa euforia kenaikan di sesi pertama di pagi ini juga jangan terlalu direspon cukup aktif oleh investor ya, karena tadi bahwa pasar tetap lebih melihat nanti bagaimana rilis GDP di kuartal kedua. Asing memang sampai pagi ini kita lihat masih net buy tipis, tapi tadi bahwa asing sepertinya juga masih masif untuk beberapa saham seperti Telkom untuk terus melakukan aksi jual. Jadi ini yang juga perlu dicermati. Jadi ini memang lebih kepada technical rebound. Jadi untuk memanfaatkan momentum kenaikan ini untuk mencari peluang upside relatif cukup berat. Itu yang perlu diperhatikan oleh investor, khususnya investor retail hari ini ya. Baik, ini Pak Alfred, harga CPO ini terus naik. Nah ini bagaimana dengan saham sektor ini dari Anda? Ya, memang tadi bahwa sektor CPO relatif cukup bagus ya. Beberapa emiten first linernya angka sampai di first half, kuartal kedua ini cukup bagus untuk performa keuangannya, dan memang karena faktor harga CPO yang juga masih cukup baik. Dan memang kalau kita lihat kuncinya tadi bahwa pemerintah ternyata masih komit untuk program B30-nya ya. Jadi kalau kita lihat itu yang membuat bahwa serapan dari domestik kita masih cukup kuat terhadap CPO. Nah, bagaimana ke depan sejauh ini kita lihat karena memang pemulihan memang bisa dikatakan konsensus memang akan terlihat nanti di penghujung tahun di kuartal keempat, dan memasuki tahun depan juga sudah mulai
membaik dari sisi demand. Relatif memang untuk harga CPO saat ini yang ada udah di atas 2.500 mungkin sekitar 2.600 2.700 relatif menjadi modal yang bagus sebenarnya bagi emiten CPO untuk menjaga performa mereka. Jadi dengan kondisi yang sampai first half ini harga CPO seperti ini memang relatif akan sangat aman sekali untuk emiten CPO. Jadi kalau tahun depan kemungkinan akan ada tambahan dari sisi demand karena isu atau tema recovery ekonomi, pemulihan demand. Baik. Nah ini selain CPO, ada sektor apa lagi yang perlu diperhatikan oleh investor, Pak? Ya, yang perlu diperhatikan kalau melihat performa sampai di first half atau yang rilis kuartal 2 kemarin tadi, memang semakin memastikan lagi sektor telekomunikasi dan supportingnya ya, seperti misalnya operator telekomunikasi dan operator menara yang relatif juga masih cukup baik untuk perolehannya. Konsumer juga kita lihat cukup solid ya. Kita lihat beberapa konsumer seperti misalnya grup Indofood, Mayora, relatif masih cukup kuat. Jadi perbankan juga kita lihat juga meskipun memang penurunan, tapi menurut kita bisa memastikan bahwa perbankan akan aman tahun ini. Kalau melihat tadi bahwa bottom terendah performa itu di kuartal kedua, tapi hasilnya cukup bagus. Jadi perbankan cukup aman tahun kita ini ya? Dari rilis kuartal kedua ini semakin memastikan lagi memang sektor-sektor seperti misalnya consumer good, telekomunikasi, dan juga perbankan relatif masih sangat aman. Jadi ini yang perlu dicermati. Tinggal nanti pasar melihat tadi sentimen-sentimen seperti misalnya pariwisata, transportasi relatif masih cukup berat dan pemulihannya, recovery-nya juga tidak akan cepat. Karena kalau kita lihat bahwa kemungkinan ada lag nih karena kuartal ketiga dianggap bisa pulih, ini juga masih agak berat kalau melihat kondisi bulan Juli. Baik, terima kasih Pak Alfred sudah bergabung bersama kami di IDX Opening Bell.